apa itu? Boleh ya kenal namanya siapa? Sabrina. Mungkin Sabrina, Mbak Sabrina. Apa Mbak? Pengecek kabinet. Namanya apa? Oke, Mbak siapa? Oke, Mbak Kira. Oke, ya. Ini adalah alat USG. Alat USG ini digunakan untuk memantau kesejahteraan janin pada waktu ibu hamil. Oke, ini jalan-jalan itu. Oke, jadi ini bisa dioperasionalkan. Tahapnya kita karena kita kebidanan, ada pencitraan juga. Mereka juga memanfaatkan ini untuk bagaimana penggunaan terhadap hamil, memeriksa kehamilannya seperti itu. Begitu ya. Oke. Ada macam-macam. Oke, mau nggak ya? Silakan. Kemudian ini ada alat displaynya, biasa tentunya untuk menunjang asupan kehamilannya. Oke, yang di sini. Ini ada mbaknya juga kebetulan mau ada ujian praktikum. Ini apa? Itu ada apa? Yang ini kepalanya, ini. Oke, proses melahirkan siapa Mbak siapa? Oke, Mbak Sylvia sama Mbak Kira membantu resusitasi supaya bayinya bisa menangis. Oke. Terus di situ ada beberapa bayi di sini banyak lagi. Banyak ini karena memang tujuannya supaya bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Oke, kemudian di situ ada kantong panggul, ini untuk proses persalinan, kemudian dengan kelainan misalnya perdarahan, kemudian untuk meriksa ibu hamil itu di dalamnya ada janinnya gimana prosesnya. Ini Mbak, kita kayak gini. Nah itu tuh gimana caranya ya belajarnya melalui pantom-pantom itu, gitu ya. Oke, kemudian di atas juga ini ada, nggak malu kan ya? Enggak. Ini apa? Oke. Iya. Ini buat apa namanya pemberian itu, di situ ada ini alat untuk iya itu apa namanya pembukaan mulai dari 1, 2, 3, 4 jadi seperti apa. Kemudian ini ada bayi dengan bayi kecil. Kemudian ini ada pantom lengan. Ada pantom lengan 2, ada pantom lengan yang harga mahal dan ada pantom lengan yang inovasinya kita. Jadi laporan kita sama mahasiswa kebidanan itu membuat pantom lengan yang bisa digunakan untuk bikin untuk memasukkan jarum infus. Oke, kemudian ya selanjutnya kita belok ke sana. Oke, kita belok ke sana. Yang di sana kayaknya baru mau dipakai sama mbaknya ya. Sebenarnya sama aja. Silakan Dulu Bu. Masuk aja Mbak, nggak apa-apa. Menyusui ya? Iya Bu. Pankes asuhan menyusui. Gimana caranya supaya ibu setelah melahirkan itu bisa menyusui dengan baik dan benar. Kalau enggak biasanya kucing susunya cacat lah, kemudian asinya nggak lancar lah dan sebagainya. Ini mereka akan satu di ruangan kecil karena mereka dibikin kelompok-kelompok kecil ya Mbak. 3 kelompok ya? 2 kelompok. Oh dibikin 2 kelompok. Satu kelompoknya berapa? 6. Itu ya. Terima kasih. Mbak siapa? Rizka Bu. Oke Mbak Rizka. Untuk biasa ya kayak bangsa-bangsa gitu ya. Nah ini bisa dinaikkan. Oke, kemudian ini juga bisa dinaikkan di sana kalau nggak salah itu diungkit. Kemudian ini model barunya ya. Kemudian itu tahu nggak? Ini yang ini apa? Ayo. Apa ya?
Ya, udah. Lanjut, oke. Monggo, silakan. Awas. Awas, Mbak. Cantum itunya payudaranya di buka juga. Untuk nomor persalinan juga bisa, gitu ya. Terus di sini ada penampungnya. Gimana, Mbak? Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada alat additional itu apa? Hamil. Terus ini orang makan sekarang. Itu namanya sterilisasi. Ya, oke. Ya, oke. Sampai ke sebelah yang ada bunyinya, masuk aja. Ke sebelah yang ada bunyinya, yuk. Masuk aja. Oke, ya. Ini versi Sultan, ini versi rakyat jelata. Kenapa demikian? Ini harganya bisa ratusan juta. Kalau yang ini estimasi ini buatan mahasiswa, karya mahasiswa asli yang dibimbing oleh dosen untuk membuat bagaimana sih mini apa ya, simpelnya proses pemeriksaan kehamilan tidak mengurangi esensinya. Oh, untuk meriksa DJJ ini juga bisa untuk meriksa DJJ. Oke, Mbak matiin dulu ya. Ini bisa, kalau yang ini bisa disetting mau jumlah DJJ-nya, denyut jantungnya berapa, itu bisa. Oke. Kemudian yang ini juga bisa. Tapi suaranya lebih keras yang ini karena settingannya ketika ibu hamil suaranya nggak akan mungkin begini ketika hanya didengarkan menggunakan alat ini ataupun ini, gitu kan. Kalau pakai alat ini pasti di rumah sakit pun juga kalian dengar kayak ini, gitu ya. Oke, nah kemudian ini juga sama, bisa buat dengerin DJJ. Kita kan ada yang coba. Lembut banget suaranya gitu. Di bawah kuku untuk masih punya. Bolehnya ini sudah dibahas. Dihubungkan. Kedengeran? Mati ya? Kedengeran, oke. Ini bisa digunakan. Mohon maaf, bisa bunyi. Oke, ini bisa digunakan. Cuman memang suaranya tidak terlalu tinggi. Settingannya memang dibuat karena mengikuti ritme kalau kita pemeriksaan pada ibu hamil asli, gitu ya. Kenapa pakainya ini? Ini adalah alat yang paling murah, yang paling terjangkau. Kalau ini juga agak middle ya, agak tinggi. Kemudian ini jelas lebih tinggi ya, gitu ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Monggo. Silakan. Kalau di sini ada ruangan untuk pasca persalinan.
apa namanya lampu sorot yang digunakan untuk pemeriksaan ibu hamil. Kemudian di sini juga ada ruang ibu bersalin dan ibu habis melahirkan yang dirawat janin sama bayinya. Dan bisa ditarik ibunya. Oke. Kemudian apa namanya? Bagaimana kita memberikan asuhan pada ibu setelah melahirkan dalam keadaan normal, gitu. Oke. Kemudian lanjut di sebelah sini ada karya inovasi dari mahasiswa. Apa namanya? Ya, diberikan di tingkat. Bomber kayaknya beseran deh. Oke. Kemudian yang berikutnya ini adalah kursi menyusui. Kursi menyusui ini juga karya inovatifnya mahasiswa sampai ke tingkat nasional, sampai ke semifinal bahkan. Kemudian apa sih yang ditawarkan? Ini bayinya bisa ditaruh sini, palingan dikasih apa namanya perla atau tempat ini, kemudian ibunya duduk manis. Kemudian kakinya nggak nekuk atau nggak gantung, jadi dikasih tatakan gitu. Itu supaya nggak kakinya gemuk gitu ya, biasanya habis melahirkan kakinya gemuk karena kakinya nggak nekuk gitu ya. Kemudian ini ada juga ternyata inovasi dari mahasiswa juga. Ini mahasiswa Makassar. Kalian pernah lihat ini? Nah, ini ternyata jadi inovasi baru dari mahasiswa. Ini bisa digunakan untuk pijat oksitosin. Ibu habis melahirkan, dilakukan pijat oksitosin bagian antara tulang belakang kanan dan kiri. Ini bisa menjadi salah satu meja untuk melancarkan ASI juga. Gitu. Oke, yuk kita ke sebelah sana. Ada dua ruangan. Oke, ada dua ruangan. Satu ruangan ini untuk karena apa? Ini bayinya biasanya dengan permasalahan yang tadi Bu Amber bilang bisa dilakukan resusitasi supaya dibantu, biasanya bayinya nggak nangis atau nangisnya cuma ngerintik tok gitu, tapi nggak nger gitu. Kalau nger berarti sehat. Kalau dia nangisnya nggak kedengeran keras, itu biasanya berarti ada masalah. Harus dilakukan penanganan. Ini namanya media environment, di mana menjadi pemilik bayi. Gitu, oke. Ini kalau kita lakukan resusitasi, kalau benar itu nanti biru-birunya akan hilang. Jadi kita nilainya pengujinya enak. Cuman lihat aja, ini di tangan-tangannya juga ya. Sorry. Ini mutilasi. Oke, sorry. Udah mulai. Ini tangannya cium-cium. Nanti kalau udah mulai bener tapi belum bener banget, baru bilang yang ini belum. Oke, begitu. Maaf. Ya, silakan. Di sebelah sini juga display untuk alat apa namanya? Itu alat pemerinnya, mesin ini display di bagian belakang tadi juga ada. Apa sih ini? Itu yang apa namanya juga kami pelajari di beberapa mata kuliah yang ada di terutama kesehatan. Itu ada yang mau ditanyain? Yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyain? Cukup? Oke, kalau Nggak gitu ada. masih ada satu ruangan Iya. lagi. Nggih. Terima kasih.